Jadi syukurnya ketemu komunitas yang memang besar di Indonesia yang memang konsol gaming-gaming kayak Sega, Super Nintendo yang masih ada. Dan itu ada pasarnya. Aku pernah jual satu Nintendo lengkap satu set itu sampai hampir 1,5 juta. Nintendo. Ya. Jadi tapi memang barang lama baru. Dan itu aku sebenarnya rugi jual segitu, ada bisa lebih mahal lagi. Pasarnya ada. Komunitas yang paling sekarang ini lagi booming itu nostalgia sebenarnya. Artinya Iya sih. musik kita kembali lagi ke belakang dulu kan. Yang cover lagu sekarang lihat. Cover lagu itu rata-rata musik lagu-lagu yang lama kan di cover ulang lagi. Nah, jadi milenial juga tesnya mulai balik ke belakang lagi. Nostalgia lah. Kalau kejadian yang kau ada ngelihat di Instagram nggak? Instagram apa YouTube gitu? Jadi rumah kontrakan tiba-tiba bau bangke. Ya, Ada dapat kabar nggak kau? belum sih. Banyak lah di Tiba-tiba Instagram tiba-tiba jadi bangke. bau bangke. Yang mana nih? Iya Spesifik. juga ya. Medan Tok itu agak bangke tabrakan. Tiba-tiba bau bangke. Dicium sama warga sekitar. Curiga ada mayat di dalam. Ya. Ya kan? Didobrak paksa kontrakan itu. Begitu didobrak, sampah semua isinya, Bang. Dan ditanya sama yang ngontrak kebetulan ya tukang ojek salah satu inilah aplikasi lah, Ya. kan gitu kan. Di alasan dia itu dia bilang dia mengumpuli barang-barang lama. Itu hoarder namanya. Hoarder itu untuk orang-orang yang punya masalah psikologis. Itu penyakit psikologis. Jadi hoarder itu nggak harus orang yang kelainan jiwa, enggak. Mama-mama itu paling sering jadi hoarder. Hoarder itu sebutan tuh orang-orang suka ngumpulin, beli tas banyak-banyak tapi nggak dipakai. Tumpuk-tumpuk di rumah, sepatu sampai ratusan pasang tapi nggak dipakai. Itu hoarder. Nah, ada orang yang memang ngumpulin begitu. Dari sisi nilai dia bisa jual lagi. Ada memang yang punya hobi yang ngumpulin gitu. Jadi nggak usah jauh. Ada orang ngumpulin sempak tuh. Penyakit psikologis sama. Tiba-tiba jemuran hilang aja gitu. Bahaya didobrak polisi kan rumahnya kan. Ini celana dalam perempuan semua ada. Begitu dobrak kan, sampah bos. Mereka bilang tuh sampah, tapi kata yang pengumpul ini enggak, ini barang-barang Pengumpul botol orang itu. barang-barang langka yang nanti bisa dijual lagi katanya gitu. Ada mungkin bisa jadi benar, bisa jadi ya alasan aja kebetulan mau nyampah. Ini bau ini loh, bau banyak yang ku tengok di gambar itu memang banyak sampah. Iya. Dia plastik terus ada barang-barang lama tahap lah, pompa lah, ban lah gitu-gitu. Iya. Ada satu di Jogja yang paling banyak bikin satu galeri gitu kan. Ya alat-alat musiknya nih gramofon yang opo besar gitu. Nah, kita kumpulin itu nilai sejarah sama banyak yang kalau pernah nonton TV kabel lah ya. Aku nggak tahu ya. Ada namanya acaranya dia Pawn Star itu PAWN STAR ya, lihat aja lah di Facebook sama di YouTube banyak kok ada ini. Nah jadi Aku tuh dia barang-barang langka. toko loak dia. Ya macam toko loak. Nanti di orang tuh datang dan mereka tidak membohongin. Ya kan? Ya. Kalau emang harga sekian, tapi kan kalau di Dia Indonesia kan sampai beda. tangan pakarnya lagi ya kan. Iya, itu orang luar negeri kok salah, ya kan? Ya, jadi di Amerika di Texas kalau nggak salah ya ada satu toko Pawn Star. Mereka terima barang-barang antik segala macam, koin antik segala macam. Artinya di sana ada pasarnya, ya kan? Harga itu kan kalau muncul kan ya hukum ekonomi lah. Ada penawaran harga pasti ada naik gitu kan. Nah, Tergantung. kalau di sini kan lain tuh ada toke atau bambu gitu. Bambu ini. Iya. Bambu apa? Jadi banyak yang cari nggak ada yang beli. Bambu apa gitu. tuh? Ya bambu petuk. Iya, Nah, kalau ada yang beli itu pasti laku. Gitu. Tetap ada pasarnya. Tapi kalau ada. Kalau ada. Cuman Karena banyak yang nipu. ya, rata-rata Atau jadi ditempel. monkey bisnis. Ya. Nah, netralnya mereka. Ya. Misalnya, tadi kau bilang koin atau senapan. Aku pernah nonton yang senapan itu. Ya. Diantar sama yang punya, ya kan? Sebelum dia jual, sebelum dia ngasih harga, si yang punya toko ini kan ngomong, sebelum kau ngasih harga, kita panggil dulu nih pakarnya. Ahlinya. Ya. Begitu pakarnya datang mengecek, mereka minta harga dari sang pakar, ya kan? Berapa nih yang pantas Bisa ku jadi bayari lebih mahal, katanya. ya. Bisa jadi lebih mahal. Ternyata 10 kali lipat dari harga yang mau dijual. Iya.
Ya makanya ya begitu. Jadi ya fair dia karena memang kan acara kan ya. Iya. Ada sedikit skrip lah di skrip lah. Tapi rata-rata memang penjual pembelinya itu benar. Iya benar. Jadi di Amerika itu dihargai bahkan buku. Iya buku. Itu ada buku apa? Itu bisa harganya sampai $150.000. Kalau dirupiahkan itu berapa ratus juta gitu kan. Artinya bukan ada di sana kamu mungkin kan lebih pendidikannya lebih oke. Ada yang memang senang. Bahkan sekarang kalau misalnya apa? Aku mau kuaci kita main kecil dulu. Tahu kan? Kuaci Oh, main yang tato. plastik itu. Iya. Ya kan? Ya, aku ada punya satu toples, aku simpan sengaja aja. Wah, sepekal. Nggak ada. Lihat-lihat aja, ini masih kecil aku. Kita bangga loh Al jadi generasi yang lahir tahun 80-an, hidup di tahun 90-an. Itu generasi emas ibarat. Jadi kadang-kadang ingat-ingat dulu nih, oh dulu kena razia aku di sekolah dulu bawa ini ya, kuartet. Lebih ke itu tadi pelarian untuk masalah-masalah kita sehari-hari. Ingat-ingat masa kecil dulu gitu kan. Lagu-lagu yang apa sih yang dulu sering jadi di Amerika itu dinilai dihargai nih barang-barang gitu. Bahkan sampai dengan kualitasnya museum quality namanya. Iya benar. Barang yang lebih pantas masuk ke museum gitu. Dan harganya gila-gilaan. Nah, di sini sebenarnya ada juga kolektor barang-barang yang begituan. Makanya ada beberapa. Tapi itu intinya harus ada pembelinya. Ada pembeli. Kalau nggak ada pembeli, kita pura-pura yang jual. Heboh-hebohin. Ternyata barang kita ada. Ya kan? Kasih ke orang kita jual. Itulah monkey business namanya. Monkey business. Dia punya monyet seekor, ya kan? Dia bilang sama orang kampung, aku cari monyet warna kuning, gitu. Aku beli 1 miliar. Nah, padahal monyet dia. Ingat dia. Hebohlah orang satu kampung. Berapa? Oh, bapak ini mau jual beli berapa? 2 miliar. Bapak ini beli 3 miliar. Besok-besok ngomonglah dia sama orang, kasihnya monyet sama orang, bilang, aku ada monyetnya, gitu. Berapa harganya? 5 miliar. Ya udah, sama aku 2,5 miliar, sama aku 2,5 miliar. Itu namanya monkey business. Itu Suruh orang bayar dia kan. Iya, ada barangnya nggak ada. Makanya dibuat alasan-alasan. Kurang ini, kurang itu. Tapi di sana barang-barang nostalgia itu ada ininya. Nah, apa tadi lah kau bilang. Berarti kan namanya apa? Holder. Order, dia Hoarder. order. Nah, kau nggak takut dibilang gitu? Ya aku order, jujur aja. Tapi nggak bawa sampah gitu ya? Nggak sampah. Karena sedikit gini, mainan-mainan yang kita pikir dulunya mainan yang sempat di Indonesia itu beredar dari tahun 88 sampai 92 itu original semua. Aku ada survei, aku ada lihat-lihat lah. Ada satu museum di Bandung namanya toko mainan namanya Zero Toys di Bandung. Aku belum pas ke Bandung kemarin, aku nggak sempat ke sana. Zero Toys ini ngumpulin mainan-mainan dari tahun 80-an dulu sampai sekarang, dijadiin museum sama dia. Aldo Halid namanya, Kang Aldo Halid. Jadi ngumpulin itu. Jadi ya itu ada pasarnya. Tapi barang-barang itu dia simpan. Kita bilang, oh aku dulu punya nih. Tapi udah luntur cabai-cabai. Padahal sampai sekarang dicari orang. Apalagi kalau kondisinya masih dalam kota, bersih, apa itu harga bakal meroket. Makanya sampai kejadian robot Voltron sama Voltus V itu tembus 65 juta keluaran tahun 89. Sama kayak kartu baseball lah ya. Kartu baseball. Ya. Ya. Kalau di luar kan itu paling mahal kan. Ya sama. Pawn Star itu pernah jual kartu baseball. Salah satu pemain baseball siapa lah gue lupa namanya, itu pemain lama, itu kartu masih hitam putih. Itu tembus sampai hampir 5M. Benar. Karena memang ada yang beli gitu. Nanti aku cari di rumah, mana tahu ada. Tiba-tiba ada kartu Naruto satu gepak itu. Dulu pukulnya pakai pak gitu, yang kartu apa namanya? Stick es krim dulu kan anak kecil setelah kita itu bisa suatu saat dicari orang lagi. Bener sih. Nah, macam tadi lagi bilang kan, kau kan nggak takut dibilang sampah. Iya. Kau kan sekarang udah berkeluarga, gimana? Ya, istrimu lah. Ya. Kalau istri ya syukur alhamdulillah, salah satu yang paling artinya gini, dia support. Artinya aku selalu bilang lebih senang mana aku mainin robot-robotan atau aku main perempuan. Aku ngabisin waktu di luar sama aku di rumah diam, apalagi zaman Covid begini. Bener. Makanya aku bikin channel karena pas kami kerja, aku kerja di salah satu provider internet sama TV kabel lah di Medan. Nah, jadi sekarang karena Covid kami seminggu di rumah, seminggu di kantor. Di rumah kadang-kadang kan ya kerja.
kerja di rumah ya report segala macam. Cuman ada waktu luang agak sedikit lebih panjang ya aku manfaatin untuk hal-hal. Aku baca buku lagi sekarang. Terus Baca buku apa kok? sekarang Paulo Coelho, dia ada satu kayak orang Brazil apa namanya filsuf atau bikin bukan Paulo? Coelho namanya. Buku. Nah, Bukunya jadi- apa? Judulnya? Apa namanya? Satu lagi ada satu yang paling seru itu ini. Aku lupa siapa namanya kemarin tuh. Apa judul bukunya? Aduh lupa gue. Beberapa lah buku-buku cerita-cerita ini sih sebenarnya, buku filsafat atau apa Filsafat. gitu. Tapi yang ringan lah. Oh ringan, nggak berat ya? Nggak berat lah. Gila lah udah hidup berat ngapain lagi coba ya. Sama paling belajar ini aja. Sekarang lebih senang kayak ini metode yang kita mau belajar. Aku kebetulan lagi mau belajar bahasa Jepang sekarang. Tapi pakai metode Vikinaki. Vikinaki kan? Nonton film. Ya. Sebenarnya metodologi yang begitu paling benar. Kalau belajar sesuatu, praktek langsung. Vikinaki kan dia belajar bahasa Rusia, dia praktek langsung. Main Omegle lah dia, Ometepi lah ya kan, teger orang. Tapi udah ngelancarin bahasa Inggris ya. Nah. Kalau aku lain, main game online. Main game Ngobrol online, sama orang Jepang ngobrol gitu. sama orang Jepang. Nggak, Jepang sih belum lah, belum terlalu masih nulis. Ya bahasa Inggris lah paling sering gitu. Aku pernah kayak gituan, tapi bukan gamer. Dulu masih lajang. Ya. Chatting. Chatting ya. Chatting sama cewek-cewek luar negeri. Luar negeri. Karena kita minus kita yang apa namanya, kita minus lah untuk literasi, kita sangat minus, apalagi itu mengkhawatirkan lah zaman sekarang yang anak-anak milenial, apalagi ada gap sekarang nggak sekolah selama hampir 1 tahun gitu kan. Nah itu apa namanya, ada degradasi moral sih, aku nggak se ekstrim itulah aku bilang. Cuman memang akan ada satu generasi di mana nanti ada apa namanya, ada degradasi tertentu gitu, karena kebetulan ada ya masa pandemi ini kan nggak sekolah. Nah nggak usah jauh-jauh, kita lihat ada beberapa anak yang nggak, kadang nggak sopan atau apa gitu, karena memang itu tadi orang itu udah kelamaan di liburan gitu. Iya sih. Iya. Jadi, dan mereka yang akan jadi pemimpin Indonesia nanti. Mengkhawatirkan lah. Oke, aku masih penasaran masalah order yang gue bilang tadi nih, karena macam tadi lah gue bilang contoh kasus yang gue bilang bawa sampah. Ya. Ternyata memang si bapak ini itu bukan tidak berkeluarga, tapi ditinggali keluarganya. Ya. Kan gitu. Nah, aku juga punya hobi yang menurutku sekarang ini daripada kan gitu. Ya. Kita kan mikirin anak bini juga, Ya, pasti. apalagi apa namanya, mertua, walaupun mertua nggak tinggal sama awak, tapi nanti sekali-sekali main ke situ. Nah sementara kan macam tadi kau bilang tempat meja kau itu tidak boleh diutak-atik. Ya. Kok gimana caranya settinnya, Pak? Sekarang gini, intinya begini aja sih, hobi itu tersier. Ya, tersier pun. Bukan sekunder, tersier. Jadi artinya apa? Ada primer, sekunder, tersier. Ya. Primernya dulu diselesain, ya kan? Sekundernya selesain, tersiernya nyusul. Artinya gini, saat kita ngerasa secara finansial, bukan finansial lah bilang, kebutuhan rumah tangga cukupin dulu, ya kan? Setelah cukup ada lebih baru ke hobi, gitu. Jangan kebalik, hobi habisin, kalap. Oh ini ada baru nih, yang dibeli Ariel nih gendongnya, beli lah, harganya 3,5 juta. So anak gua kenapa? Gitu. Nah, artinya sekarang juga aku cari yang second. Bukan karena nggak bisa beli yang baru, tapi karena memang udah nggak ada waktu lagi ngerakitnya itu. Beli second lebih murah, nah kumpulin. Udah dikerjain orang, udah bersih segala macam kan. Jadi meyakinkan mereka biar jangan gitu. Mereka udah tahu sih sebenarnya, udah paham lah. Ah, cara kau ngasih pemahaman itu? Kebetulan istriku satu hobi sama aku. Oh, Dia suka Jepang juga. Nah sekarang dia dibilang apa ya, suka apa K-pop lah apalagi itu, tapi bukan yang BTS kalau nggak salah ya, aku nggak ingat kali. Nah hobi dia yang ngumpulin juga pernak-perniknya, ada satu. Berarti kalian boy band. punya ruangan tersendiri gitu? Ada. Apa gimana? Nah, kalau istriku punya ruangan Apa sendiri, namanya istilah? koleksinya dia punya tempat sendiri. Kan ada tuh ruangan tersendiri. Oh ya, jadi ceritanya gini, kalau menurut survei yang gue baca, laki-laki itu perlu dikasih waktu minimal 1-3 jam untuk me time-nya dia. Jadi itu untuk menjaga kewarasannya dia. Kewarasan ya? Ya, kewarasan. Karena jujur aja, kalau kita nggak siap-siap,
mental yang dimakannya. Secara fisik nanti dari mental ke fisik, artinya banyak orang yang akhirnya makan hati, sakit hati, ribut apa segala macam ditahan-tahan, akhirnya jadi ginjal, Penyakit. jadi paru-paru, tiba-tiba udah sakit jantung. Dia cuma 2 tuan. Kalau misalnya nggak jadi penyakit, Ya, ditumpuk-tumpukin, meledak, meledak, ribut. ribut. Makanya harus ini buat istri-istri di luar sana. Suami itu wajib dikasih 1-3 jam waktu untuk me time-nya dia. Makanya mayoritas orang-orang di Amerika, kita selalu, aku maksudnya bukan gini Amerika, enggak. Kita belajar sesuatu yang baik-baik dari sana gitu ya. Rata-rata suami-suaminya, ya kayak kita gini, mereka punya ruangan sendiri untuk hobinya, Iya. gitu. Namanya man cave. Ah, itu dia. Ya, benar-benar aku lupa namanya itu dia. Man cave. Man cave itu ya literally nama guanya laki-laki gitu. Kalau di Amerika tuh sampai mereka ngebor tanah tuh ke bawah. Bikin satu ruangan di Iya, dalam. benar. Kalau dia hobi game, udahlah itu satu ruangan. Dan Dalam dikunci ruangan gamenya, itu? ya, jangan ganggu ya. Aku mau me time gitu. Tapi jangan lama-lama juga. Ya tidur di atas lah gitu kan. Makanya tadi kau bilang 1-3 jam. Iya. Kalau 1 jam udah rasa udah tenang, udah enak, udah cabut. Jadi ada waktu dikasih ke si suami untuk hobinya gitu. Nggak harus di rumah, di luar juga nggak apa-apa gitu kan. Yang penting Kalau hobinya keluar. iya, kalau hobinya keluar. Yang penting mending dia main-mainan daripada main perempuan. Main judi, ya kan? Apalagi narkoba. Apalagi narkoba. Benar. Makanya menurut salah satu survei yang tidak perlu disebutkan sumbernya, Tapi hobi aja kan negatif Iya. gitu kan. Dia punya hobi tapi hobi main perempuan. iya. Ini lebih parah, ini realita loh ya. Ada kawanku yang kerja di salah satu mall yang jualan HP, tau lah kawan-kawan. Oke. mana. Penjualan HP 2 bulan kebelakangan ini lagi naik. HP yang untuk low end harga 2 juta, Oke. ya kan? Ini entah kemana-mana udah lari bahasannya. Jadi gitu lah, kira-kira menyangkut yang tadi lah. Jadi menurut yang jual HP, kebetulan ada teman jualan HP di sana. Yang datang itu bapak-bapak. Oh, aku tahu. Beli chip. Bukan beli chip. Iyalah, Dia beli HP. Beli HP itu. Ya, diam-diam. Ternyata dia punya HP 2. Oke. Satu untuk komunikasi, satu untuk main chip. Chip. Iya kan? Ya. Itulah karena tadi nggak dikasih me time. Iya, Dia cari waktu sendiri. Nah, main chip kan sambil duduk-duduk di depan ngopi-ngopi. Dia nggak tahu tring. Nah, judi loh itu. Nah, kalau tadi mainnya Oh, biasa. rata-rata pembelinya sekarang bapak-bapak ya? Ya, bapak-bapak dan orang sebaya kita. Nah, jadi itu tadi hobi orang jadi ya intinya itu tadi kasih aja ke, tapi juga ya kita jadi lagi-lagi bertanggung jawab lah. Ya kalau udah dikasih waktu kayak aku kan, ya janganlah terus nggak. Pernah kejadian gitu pernah. Seminggu nggak seminggu lah, 2 hari aku nggak mandi ngerjain itu aja. Jadi tegur, nggak mau. Apa sih ibu? Udah bau kan mandi sendiri. Enggak, ini udah nguap. Salah juga berarti. Salah, ya aku minta maaf gitu. Dia bilang, ya kebetulan nih lagi moodnya lagi pas. Kita pengen ngerjain gitu. Kayak hobi ini gitu. Jadi ya. Oh, jadi nanti suatu saat kau gali lah ke bawah ya untuk ruangan gandam Aku lagi kau ya. mikir nyari-nyari tukang yang bisa gali rumah ke bawah itu buat. Karena Biar nggak diserain. jadi dilema juga saat ada keluarga yang datang ke rumah. Apalagi punya banyak anak-anak. Iya benar. Ya, udah nggak tenang lah hatiku tuh ya, mati lah. Karena ada lemari display gitu kan. Kadang-kadang nggak aku kunci memang. Anak-anak kan nggak tahu, dikira mainan robot-robotan semua. Aku pernah pernah nonton atau pernah baca bangsawan Inggris punya main cave-nya itu Ya. hobinya telanjang kemana-mana. Jadi Ada yang aneh-aneh. Ada kan gitu itu kan? namanya Jadi- kinky, iya. Dia orientasi seksnya, hobinya tuh aneh-aneh. Ada. Nah, jadi dikasih Dilibas-libas sama gitu ya. keluarganya itu ya udah dibuatkan ruangan. Nah, di ruangan ini kok boleh telanjang ngapain aja. Udah nengok 50 Shades of Grey. Sisi apa? 50 Shades of Grey. Ya, itu kan film ini. Ah. Cambuk-cambuk. Nah, ya itu. Main cave-nya dia itu. The torture room-nya itu yang menyiksa itu. Nah, Pakai pelatan-pelatan itu iya. kan. Itu. Ya Jangan itu main ditiru. cave-nya. Bener. Ruang rahasia tuh. Nah, ya kita ya main cave kita yang wajar-wajar aja lah. Dikasih TV 60 inci, PS4, udah main game. Ajak kawan-kawan rame-rame. Main cave tuh nggak harus kita sendiri, bisa kawan-kawan datang rame-rame. Nah, kayak apa namanya ya, kita menjaga kewarasan itulah tadi.
saat nggak bisa waras sendiri, jangan sampai gila rame-rame gitu. Nggak boleh ngomong gila loh sekarang. Nggak bisa ya? Hah? Udah tahu kok belum? Belum. Lagi viral kan? Oh iya itu ya. Itu ODGJ sekarang. Bukan ODGJ apa? nggak boleh ya. Ya. Iya ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Daripada ini sendiri ya, ODGJ sendiri ya. Ajak kawan, ajak yang lain. Indonesia itu suka kali mengapa? Tapi kau tahu tuh kasusnya kan? Tahu. Deddy Kobuser. Iya. Jadi lah, gimana? Tapi jangan salah, dari podcast begini yang akhirnya ada ya suatu saat si Al nanti kan jadi ini, saat ada orang masalah di Binjai datang ke Al untuk Amin. ini. Tapi Iya. sekarang bukan ada masalah ngadep ke aku, orang ke aku jadi masalah. Nggak apa-apa, itu dinamika namanya. Artinya ya udah lama kita di sini adem-adem, nggak ada dinamika apa-apa. Harus perubahan itu kan terjadi karena ada riak-riak gitu. Tapi ya kita saling inilah, dewasa aja. Kalau emang apa, balas dengan karya atau apa gitu kan bisa. Nah, jadi Kau tidak percaya, bukan tidak percaya, nggak mau mengkulik tentang hal gaib, ya, nggak. tapi fiksi mau. Fiksi ya. Walaupun nanti akan bersinggungan dengan hal-hal gaib juga. Tapi ya aku Begitu ke hal gaib, mau. belok lagi kau Ya, nggak mau ke pertanyaanku situ. cuma satu aja. Apa tuh? Kenapa hantu di Jepang, hantu di Amerika, hantu di Indonesia itu beda-beda? Mindset kan, otak kan. Ya. Kenapa nggak ada kuntilanak? Di Jepang ada loh kuntilanak, namanya Yuki Onna. Iya, Dia warna putih, pakai ini juga. Nah, di Korea ada versi, tapi itu rata-rata itu dia Versi demografi. dari tempat Ya, sendiri secara kan. Asia hantunya itu mirip-mirip. Pocong, genderuwo itu di Thailand ada. Nah, tapi kenapa? Di Amerika nggak ada konsep genderuwo. Nah, makanya itu pemahaman kita tentang sesuatu itu tergantung dari demografi sama budayanya kita. Gitu. Makanya ada dangdut, kok di Amerika nggak ada dangdut. Nah, padahal mandolinnya itu bukan dari ini loh, dari Inggris. Tapi kenapa jadi dangdut di Indonesia gitu? Nah, kenapa? Ya mikirnya orang Indonesia mandolin itu musiknya itu inyet-inyet itu, inyet-inyet. Jadi lebih ini deh. The Flash. Sering apa tuh? Aku dulu sempat sering baca-baca komik itu juga. Komik bukan gambar ya. Story-nya bagus-bagus. Ada Batman yang mati. Gimana kalau di satu universe Batman itu si Bruce yang mati, bapaknya yang hidup. Bapaknya jadi Batman. Nah, itu seru tuh gitu. Itu bicara multiverse. Yang lagi heboh-heboh nih sekarang nih di Disney. Marvel lagi heboh tuh multiverse. Nah, itu multiverse itu gini konsepnya. Saat kau menurut Einstein, bukan Einstein lah. Ya Einstein ada satu orang Einstein. Einstein bilang gini. Ada dunia lain. Ada dunia lain yang sama seperti punya kita. Yang tercipta karena keputusan-keputusan kita. Artinya apa? Wow, nggak terhitung lah. Ya kan? Satu orang, ini berapa miliar manusia yang hidup pernah ada di bumi. Iya, jadi ada satu multiverse. Aku senang ngulik-ngulik gitu tuh. Satu multiverse di mana si Al ini jadi itu tadi superhero yang bisa berhentiin waktu. Ada di suatu tempat di mana kita jadi presiden. Ada di suatu tempat kita udah mati. Nah, orang-orang yang mati di dunia kita ini udah meninggal di dunia kita. Di sana masih hidup. Aku pertama kali mikir pernah. Maksudnya pada saat itu aku nggak tahu namanya apa, tapi sekarang aku udah tahu namanya multiverse. Waktu nonton film One, yang bintangnya Jet Li Ya, sama siapa yang buat Jason Statham. ya. Kan si Jet Li itu Ada dia membunuhin varian. Sebutan varian yang lainnya untuk biar nyatuin kekuatan dia jadi lebih Ya, kuat. Nah, ya. aku mikirnya ke situ tuh. Ya. Berarti ada nih Ada. yang selain aku, Ya. tapi perannya berbeda Ya. gara-gara dari keputusanku. Ya, dan itu bukan fiksi. Itu bisa dibuktikan. Bukan juga metafisika. Fisika, metafisika itu beda ya. Fisika itu artinya secara hukum itu benar gitu. Einstein bilang IMC kuadrat, bahwasanya waktu itu relatif. Terus Newton bilang bahwasanya gravitasi itu 10 meter per sekon. Itu memang benar. Dan itu nggak bisa kita lempar. Maka kalau kita ngelempar ke atas, nggak mungkin ke atas terus dia. Nah, itu hukum yang udah nggak terlawan. Udah tersirat dia hukum fisika. Ada yang namanya metafisika. Metafisika ini hal-hal yang di luar otak kita. Nah, kalau dibilang, kita ini sebenarnya manusia 3D. Bentar, metafisika itu bisa dicontohin kayak jarum bisa masuk dalam telur. Itu sebenarnya Santet. udah nengok penyihir merah belum? Oh, bukan penyihir merah, siapa? Siapa tuh yang mau bongkar-bongkar yang begitu-begituan itu?
Dia bikin satu channel di YouTube. Ya ada apanya lah, anak asuhnya Deddy Corbuzier juga. Dia rambutnya merah, siapa lupa gue. Nggak tahu aku. Dia mecahin Yang merah-merah itu. Ya, dia mecahin. Rambutnya merah. Iya. Mecah-mecahin yang begitu kenapa bisa? Dan itu rata-rata memang palsu, bohong-bohongan gitu. Yang bapak-bapak kebal itu katanya Iya. dipukul bental juga. Kamu harus lebih marah katanya. Ya. Ya juga, pikir ya berantem kalau biasa-biasa lagi, kau mau aku pukul pelan, enggak ya pukul ya gitu, nggak bisa. Karena harus ada emosi. Yang lain langsung kaku semua. Iya. Begitu dia nggak kaku. Iya. Dan aku pernah dulu kecil, masuk, bukan sekte gue bilang ya kan, perkara pura-pura pencak silat tapi gitu. Wah gitu, campak. Nggak usah bilang nanti ada mulai lompatan murid situ ya kan. Nah itu metafisika bukan? Ya itu tadi metafisika itu hal-hal yang sebenarnya tidak bisa tersampaikan, terfisikakan gitu. Ibaratnya tidak ada rumusnya, rumus fisikanya itu matematikanya nggak ada. Tapi itu, bisa terjadi. tapi bisa terjadi. Jadi intinya gini, simpelnya gini Al, konsep satu 1D, 2D, 3D, 4D gitu kan. Kita ini kan manusia 3 dimensi. Dimensi kedua itu apa sih manusia? Ada nggak makhluk 2 dimensi? Ada. Jin. Bukan gini. Kalau 3 dimensi itu apa? Kubus, ya kan? Oke. Ya kan? 2 dimensinya apa? Persegi kan? Ya. Persegi kan? Jadi persegi inilah 2 dimensinya. 1 dimensinya apa? Garis. Ya. Garis 1 titik. Itu 1 dimensi, 2 dimensi. Jadi, misalnya kita ini orang 3 dimensi. Kita ngelihat nih di kertas lah. Inilah, tiba-tiba ada orang persegi gini. Ini kan persegi yang peta 4 sisi itu kan. Nah, terus ada manusia 2 dimensi. Dia hanya punya panjang dan lebar. Dia tidak punya tinggi. 3D itu kan panjang, lebar, tingginya ada. Tinggi, Ya kan, volume dia gitu. Dia nggak bisa ngelihat sisi yang sebelah sini. Ya kan? Karena kan terhalang nih. Ya kan? Artinya dia di sisi sebelah sini, dia nggak bisa ngelihat sisi yang sebelah sini. Karena ada segi di depan dia. Kita sebagai manusia yang 3D bisa lihat kan? Nah, jadi ada makhluk 4 dimensi lagi Yang kita nggak bisa ngeliat. yang sekarang lagi ngelihat kita. Kita nggak bisa ngeliat. Ya, contoh, kita nggak bisa lihat di ujung sana karena ketutupan gedung besar ini. Padahal ini 3 dimensi. Tapi yang di atas Yang di lihat. atas sana bisa lihat. Masih ada orang ateis. Tuhan gitu. dong berarti. Iya. Iya kan? Iya. Sama kejadiannya kayak 2 dimensi tadi. Sama juga orang yang 1 dimensi, ada makhluk yang 2 dimensi datang lihat. 1 Dia garis dimensi aja. inilah. Coba garis aja dia. Begini. Dia nggak bisa ngelihat sebelahnya. Orang 2 dimensi bisa lihat karena dia bisa ngelihat panjang dan lebar dari atas. Nah kita bisa lihat, apa kau manusia 2 dimensi kau? Kami bisa lihat, gimana? Nggak nampak. Dianggap orang 2 dimensi kita Tuhan. Kenapa? Wah gaib abang ini. Dia bisa lihat sebelah sana yang kita nggak 2 lihat. dimensi bisa ngeliat 1 dimensi. Dia ngeliat ini berarti apa? Molekul-molekul Ya, kecil sekarang itu. pertanyaannya, Oke. bagaimana bentuknya manusia yang 10 dimensi? Itulah yang terjawab di metafisika. Nah, jadi namanya bagian fisika yang itu kuantum fisik namanya. Dan itu ada sekolahnya di Amerika. Kalau pernah nonton film, aduh lupa aku namanya apa tuh. Salah satu Christopher Nolan dia. Nolan. Nanti kawan-kawan bisa kasih. Sutradaranya Nolan. Ya. Apa? Dia tiba-tiba si Murphy nama anaknya. Dia ke keluar angkasa untuk cari tempat bermukim yang baru, terakhir balik lagi. Aku lupa namanya apalah. Nanti kawan-kawan bisa jawab lah di Interstellar. Interstellar. Nah, itulah. Dia kan terakhir itu kan masuk tuh ke alam yang entah berapa dimensi itu. Ternyata itu dia juga yang 5.000 masa lalu. Itu dia. Makanya kalau mau dikulik ini, dunia ini banyak misterinya. Makanya kan udah dibilang, kita nggak cukup ilmu manusia itu hanya sekedar sebatas aja. Masih ada ilmu yang lebih besar lagi. Jadi, oke nih, kita sebagai yang 3 dimensi nih. Nah. 2 dimensinya apa menurutmu? Ya 2 dimensi itu tadi ada beberapa ya nggak apa-apa aja. Ya virus corona, gitu. Ya virus malu-malu hidup yang sifatnya kecil pipih, yang tidak ada sedikit tingginya atau apanya gitu, tapi dia pipih aja. Itulah makhluk di 2 dimensi itu tadi. Kuman, bakteri, virus. Nah, karena mereka hanya pipih aja ke atas. 1 dimensi? Yang 1 dimensi itu ya itu lebih ini lagi lah. Dan bisa dijelasin lagi, cuman Yang bisa ngelihat
dua dimensi aja gitu. Dan kan batasan mata kita kan nggak bisa lihat yang dua dimensi juga, harus ada alat bantu. Makanya konsep Tuhan itu sebenarnya ya begitu gitu. Kalau bilang kita nggak nampak Tuhan, tapi Tuhan nampak kita, ya emang. Itu si kuman-kuman itu apa tahu kita ada? Jangan Wan, Tuhan yang 3 dimensi, kita 2 dimensi. Karena ada panjang, lebar, dan tinggi, ya kita masuk 3 dimensi. Bisa dia jadi 4 atau 5 dimensi atau 7 dimensi. Bahkan dibilang dia di langit ke-5. Ke-7. Ya. Dan penciptaan manusia itu ada 7. Bisa aja kan dia seperti ini. Nah, itu hal-hal holistik sebutannya. Jadi makanya diingatin juga. Jangan ketinggian bahasannya. Nanti terlalu tinggi, nanti itu ODGJ tadi. Karena itu udah sufi. ODGJ. Iya. Karena itu udah sufisme dia levelnya. Ibarat kita main musik. Makanya itulah tadi. Ini aku bisa nanya nih ke kau. Kau percaya bumi ini datar apa bulat? Nah, itu udah dipastiin lah bahwa saya Enggak, kita bicara buku atau bicara tentang pelajaran sekolah atau gimana. Ya. Menurut kau percaya bumi ini datar apa bulat? Bulat. Bulat. Kenapa? Ya secara hukum fisika ya musim, terus pergantian musim-musim, ya simpel-simpel aja lah ya, musim buah, musim apa itu bisa terjadi. Pasang surut itu ya karena itu tadi, karena kondisi yang bumi yang bulat dan bulan yang bulat. Ya tapi memang iya, perbedaan itu selalu jadi seru gitu. Artinya biarin aja, kita nggak bisa juga. Kita percaya bahwasanya bumi bulat, terus kita bilang, oh lu apa lu, goblok, bodoh gitu, bilang bumi datar. Nggak, biarin aja mereka dengan pikirannya, kita dengan pikiran kita gitu. Artinya saat nanti kita diketemukan, ada ada waktu yang kita bisa, bukan debat sih, diskusi, kita bisa jelasin. Mereka akan selalu benar dengan versinya. Kalau kita lemah dengan versi kita, bisa kita percaya dengan versinya mereka. Kita kan, dan sebagai orang yang percaya bumi itu bulat ya. Kalau misalnya kita lihat videonya, sampai kita mikir-mikir juga, ya benar juga. Ya karena begini bulat. Jadi kalau misalnya ada yang jatuh di atas itu goyang-goyang gitu. Ya gempa itu terjadi karena itu. Karena ada sesuatu kita goyang-goyang jadi. Tapi kenyataannya memang ya begitu, bulat. Cuman dari mana kau tahu kenyataan bumi itu bulat? Ya itu tadi dari siklus musim, terus dari pergerakan matahari. Ya walaupun bisa dipatahkan juga sama orang-orang yang itu flat earth itu tadi. Mereka punya versinya mereka. Ya kenapa? Karena ini begini ya. Nggak ada habis-habisnya. Pada suatu masa kita gini, saat kita udah capek berdebat, kita iyakan aja gitu. Daripada panjang-panjang. Takut buang-buang waktu. Iya. Makanya kalau ada apa? Enggak loh, punya nih. Ya udah, datar lah, suka mula gitu. Tapi kan nggak sehat. Ya, kita harus tetap ya. Tapi kalau untuk teori konspirasi itu laris, itu banyak yang mau. Makanya ya zaman sekarang lah gitu. Itu laris. Bumi itu datar. Bumi itu datar. Kalau aku bilang nggak datar, nggak bulat, tonjong gitu. Kalau lagi dingin dia kecil ya. Tiba-tiba panasnya panjang tiba-tiba. Karena ada suatu daerah yang nggak pernah jumpa siang. Suatu negara yang nggak pernah jumpa siang ada kan? Karena ya itu rata-rata itu yang ada di kutub selatan, kutub utara. Ya. Dan memang sinar matahari itu kan dia secara sebutannya kayak zenit gitu. Jadi apanya itu ke satu titik aja gitu. Nah, jadi berarti kan datar. Ya itu tadi makanya dibilang. Itu kita nggak bisa kita jelasin pakai 1000 cara juga. Mereka akan punya 1000 cara untuk mengcounternya. Jadi nggak ada habis-habisnya. Jadi biar gini, kalau lu suka dangdut, ya udah nikmatin aja dangdutnya. Kalau kita suka rock, ya udah jangan ganggu-ganggu lah, gitu kan. Nah. Perdebatan yang sehat itu kita ketemu berdebat, tapi tidak harus pernyataanmu, pernyataanku harus sama. Nggak harus dong, tapi fair. Ya. Dia dengan statementnya, aku dengan statementnya, silahkan berdebat, nggak masalah. Gitu ya? Iya. Berarti itu lebih seru ya? Iya. Dan ya sekarang kan ruangan terbuka. Kalau zaman dulu, kok ngeributin yang tadi dibunuh. Kopernikus itu melawan, kalau nggak salah ya, aku nggak boleh sembarangan juga ngomong karena ini media publik. Kalau nggak salah dia melawan gereja. Nikolaus Kopernikus bilang bahwasanya bulat atau apalah waktu itu gitu, kalau aku nggak salah baca.
Ya dibunuh lah, bisa dihukum mati dia karena apa? Mengganggu apa petuah agama gitu, jelas. Apa kau gini-gini? Padahal pernyataannya memang gitu. Bahwa saya ada beberapa surat-surat di Al-Quran, daerah di Al-Quran menjelaskan itu juga. Cuman aku nggak punya kapasitas untuk bahas itu dan. Jadi intinya memang bumi itu ya bulat, tapi bagi kita, Bagi ya segelintir orang ya enggak. datar. Nah, karena kan tetap subjektif di situ. Kita bilang ya, bodoh kali sih kawan itu. Bini kok jelek? Ya kan jelek di mata aku, di matamu. Di mata dia cantik gitu. Kita mau bilang apa? Nah, itu kan dunia ini dibangun dari relatifan gitu. Aku Dijadiin kompromi. gara-gara yang kemarin sempat in tuh, bumi ini datar dan bulat. Jawabanku simpel. Bumi ini datar atau bulat tergantung skala. Udah selesai. Nggak juga, kalau misalnya skala, kalau misalnya kita bilang skala, Oke. dia pasti ada batasan lah. Kenapa? Karena skala itu sebenarnya, scale itu sebenarnya udahlah panjang cerita, kan dia penyeimbang lah intinya. Enggak, skala menurutmu itu gimana? Aku tanya dulu. Menurutmu Besar dan kecil. besar ini. Kalau kau bilang bumi ini bulat, Ah, ini jawaban bodoh-bodohnya ya. iya, iya. Orang bangun rumah nggak ada yang bisa lurus bro. Pakai ini apa namanya? Ya, Yang pengukur itu. meteran, ya. Bukan meteran. Yang kalau untuk masang keramik Ya, kan diukur. Ya. Oh datar nih. Ya. Datar dong udah. ya. Dia Jadi harusnya gini. gini. Enggak, karena kan kita manusia sebesar apa? Kalau bilang kita sebesar Titan, Titan itu Attack of Titan yang gede besar itu ya bisa. Itu juga masih kecil gitu. Nah, kayak dua dimensi pasti bilangnya datar. Ya ini mereka mau ngotot. Apa-apaan lo gitu kan? Ya, kayak kita kan. Ya memang nggak bisa lihat sana. Karena memang hukum alam begitu. Kan gitu Nah, kan. nggak ada orang yang bisa bagi belah badannya ke tempat yang lain gitu. Makanya aku bilang skala. Kau bilang, kalau kita makhluk 3 dimensi, di 2 dimensi kita bisa di 2 alam yang sama nggak? Ini contoh, peta. Itu makhluk 2 dimensi di sini, ya kan? Ya kan? Kita sudah di mana-mana. Oke. Jadi giniin aja. Wah, aku bisa di sini, aku bisa tahu di sini. Nah, jadi itu. Nah, kalau bagi mereka nggak bisa kayak kita di sini. Nah, aku yang ada di sini, nggak mungkin aku bisa di rumah. Oke. Karena itu hukum kita itu mengikat diri kita untuk tetap berada di ruang dan waktu. Oke. Nah, Yang aku maksudkan Konsepsinya. skala. Aku bilang ya, skala 1 banding kecil, 1 banding 1 juta. Bro. ya, Kalau misalnya kita niatnya dari di sini, oh datar bro. Ya. Tapi kalau kita ngelihat dari luar sana, Ya. yang skalanya besar, Ya. yang skalanya dikecilkan, Ya. ya kan? bulat. Jadi bulat. Ya kan lo bilang, lingkaran itu ada sisinya nggak? Bisa nggak ada orang cari pucuknya lingkaran? Ibaratnya, dan itu kalau misalnya kita kecil-kecil, misalnya peta kalau jauh, Ya. jadi bulat ya kan? Bit ya, bit. Padahal ya. garis kan Iya, patah tuh, bit. patah, lu jauh kan bulat. Itu tinggal masalah persepsi aja. Jadi kalau persepsi, ya main persepsi bodoh-bodohan tadi gitu kan, ya iya. Nah, Makanya gue bilang, tapi bodoh-bodohan versi orang pintar apa bodoh-bodohan versi orang bodoh, itu masalahnya. Enggak, kadang-kadang kalau berdebat kita mesti juga. Aku sering berdebat sama kawanku, kan aku bilang, ilmuku, ku buang nih jauh-jauh. oke, Ilmu buang jauh-jauh. oke. Kita ini berdua. adalah 2 orang bodoh, paling bodoh di dunia ini, kita debat. Oke. Debat bodoh-bodohan aja. Oke. Gitu kan. Siapa yang paling bodoh dari yang 2 paling bodoh ini kalah. Simple aja. Jadi gini, kebenaran itu adalah sesuatu hal yang diakui bersama. Sesuatu yang udah dikompromikan. Nah, dan diyakini kebenarannya itu adalah itu. Gitu. Artinya apa? Saat orang bilang ini kursi, ini meja, misalnya ini meja. Nah, kita sudah sepakat bahwasanya ini kursi, ini meja. Nah, kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang datang, enggak, ini meja, itu kursi. Oh gila, udah GJ. Macam tadi lah, macam itu bahasa itu. Iya. Mungkin Ya. generasi setelah kita nggak tahu ada kata yang namanya gila. Ya, jadi gini. Taunya udah GJ Ya, aja. bisa jadi. Iya. Makanya dibilang, kenapa ada ODGJ? Karena ODGJ itu adalah minoritas yang tinggal di mayoritas yang waras. Saat kau nanti satu kampungmu itu ODGJ semua, kau yang waras, kau yang dianggap gila. Kan simpel. Jadi kan gitu. Makanya penelitian lagi di Jerman kalau aku nggak salah, orang-orang di rumah sakit jiwa
orang-orang di rumah sakit jiwa di Jerman sana diteliti. Mereka bukan bodoh hal. ODGJ memang, ya kan? Pintar hal. Ya, ternyata pintar. Ah. Itu benar. 85%. Ya. Jadi mereka pintar. Cuma mungkin karena ada apa gitu kan. Tapi makanya kan ada tuh yang sering kali kan ditanya orang gila, hidup itu apa sih? Mati itu apa? Mati itu karena begini begitu gitu. Aku nggak bodoh. Iya. Dia nggak bodoh. Cuma udah gaji aja. Iya. Dia cuma nggak mau mikirin hidup. Dia nggak mau mikirin kayak kita gini kan. Dia terkungkung di apa namanya di apanya kita rutinitas gitu. Dia jalan bebas aja. Preman dia, preman gitu kan. Nah, bebas. Dia mau apa terserah, tidur nggak apa-apa, makan nggak apa-apa. Makan gini enggak. Tapi dikait-kaitkan juga tuh orang gila. Aku paling benci, aku paling nggak suka satu gini. Ada orang-orang sering mengkait-kaitkan masalah kesehatan dengan orang gila. Aku bilang kan, oh kalau sakit tuh masalah pikiran aja. Tengok orang gila. Sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja. Sebegitu gilanya kita sampai menjadikan orang gila patokan kesehatan kita. Coba lah. Memang benar. Kalau dilihat kan mereka tidur sembarangan. Karena apa? Mereka melatih imunitas tubuhnya itu begitu gitu. Artinya apa? Anak kecil sekarang begitu umur 2 tahun kasih mandi hujan. Orang-orang tua kan sekarang takut. Kenapa? Karena dia mau bangun sistem imunnya badan. Kasih masuk kolam renang dia segala macam materi apa segala macam di situ. Kenapa? Ya vaksin yang sekarang ini kan sebenarnya COVID yang dilemahkan gitu. Jadi datang kita suntik gitu kan. Imunitas kita tuh bangkit. Ini apa nih? Gitu datang COVID. Nah, lagi udah tahu mereka. Tahu dia. Senjata udah tahu nih. Oh, ini nggak bisa pakai kapak nih. Ini pakai M16 nih namanya. Nah, gitu. Jadi itu tadi sampai menjadikan sama di mana-mana tuh. Jadi orang gila aja loh. Kok jadi orang gila aja mau waras. Ada rumah sakit menjadi waras kok. Nggak ada orang rumah sakit yang menjadi gila gitu kan. Kenapa? Kok tiba-tiba sering kan orang bilang orang gila sehat gitu. Jadi kesehatannya itu melebihi dari kegilaannya itu melebihi dari kesehatannya gitu. Jangan gitu juga. Artinya ya biarkanlah versinya mereka itu karena memang imunitas badannya lebih ini. Tapi jujur aja, orang-orang yang dilatih, makanya orang bule kan, nggak ada asam lambung. Iya ya. Masuk angin, konsep masuk angin itu nggak ada loh dia. Aku punya teman di Perancis, dia buka baju di salju, ya kan, tidur di salju kan. Terus gini-gini tangannya biasa gitu kan. Orang itu selalu pasti pose gitu tuh. Kalau udah ke salju tuh golek, gini-gini tangan gitu kan. Nah, sampai lebahan gitu. Nah, awas bro masuk angin, dia buka baju. Awas bro masuk angin. Bro, masuk angin nggak ada di Perancis. Yang ada itu catching cold namanya. Catching cold itu menangkap flu gitu ya, ibaratnya itu. Gejalanya mirip masuk angin. Nah, jadi konsep masuk angin dikira orang kan gini. Aduh, ada angin nih di sini kita. Nggak ada angin yang bisa keluar masuk badan. Oh, jangan muka mulut lah. Lu masih kecil gitu kan. Udah kira tahu nggak mulut masuk angin. Nggak gitu fungsi badan kita. Yang pegel-pegel badan kita itu karena ada sarafnya mungkin yang agak terini. Bukan karena angin yang masuk. Dikerok lah anginnya biar keluar gitu. Korelasinya apa coba kan kadang-kadang. Tapi ringan badan. Nah, itu namanya placebo effect. Nah, kadang-kadang orang datang ke dokter, dia sakit parah ya kan. Kasih makan nggak mau, nggak apa-apa, ngobrol aja sama dokter. Ngobrol sama dokter, keluar dari ruangan praktek dokter sehat. Perasaan aku coba kenapa pak? Oh, janganlah pikir-pikir gini-gini. Ah, soalnya di pikiran ya ada korelasinya sama orang ODGJ tadi kan sebenarnya. Nah, tapi jangan jadi patokan juga. Aku senang baca awalnya kayak gini. Aku buka penyewaan buku dulu masih kecil. Dari bos cowok meninggal tahun 94. Dari 94 itu aku udah pandai cari uang. Sebelum dia meninggal dia titipin. Jadi aku dibeliin komik silat, dibeliin bikin satu taman bacaan. Nah, bikin satu taman bacaan penyewaan di pinggir jalan. Jadi orang-orang datang, aku dipikir almarhum ayah dulu lah ya kan bilang kan kayaknya di situ aku akhirnya semua buku yang ada di tempat penyewaan itu gue baca dari novel yang nggak bener gitu kan, Freddy S atau segala macam. Pantes kau baca buku. Sampai yang komik-komik Gundala Putra Petir, terus Wit and S, terus komik-komik itu dulu. Dan dulunya saya nggak tahu kenapa hilang itu buku karena makan rayap dibuang karena udah tutup penyewaan bukunya. Nah jadi dulu aku buka penyewaan itu namanya Warkobar apa? Warung konsentrasi bacaan Anda loh.
Warkonda apa Kuba. Jadi ada apa bukunya lah semua kok di kayak gini, rupanya udah turunan rupanya. sini. Ya, sejarah keresidenan di Sumatera itu panjang tuh ceritanya. Begitu sebenarnya itu tadi banyak budaya-budaya yang sebenarnya kita lupain. Salah satunya itulah perlu ada sih orang-orang yang ngangkat itu lagi. Sempat dulu yang Chong Afi dinaikin lagi itu sejarah budayanya dan lain-lain. Terus raja-raja yang diapain. Selama ini kan ya itulah kayak kita harus sejarahnya bagaimana begitu kan. Perlu kita tahu. Ibaratnya napak tilas gitu kan. Kita napak tilas ke sana. Ceritanya dulu di Binjai ini apa sih sebenarnya terkenal, salah satunya Pak Tino Sidin. Pak Tino Sidin itu mungkin kawan-kawan nggak tahu ya. Tahu lah mungkin ya. Siapa yang nggak tahu Pak Tino Sidin? Jadi dia itu orang yang bikin acara di TVRI dulu. Aku belum lahir lah waktu pas acaranya itu udah selesai. Tapi gara-gara dia banyak yang jago lukis. Pak Tino Sidin itu ngajari gambar. Kan ada 6 ada ini ya. Jadi beruang. Awalnya dari Pak Tino Sidin. Banyak yang nggak tahu Pak Tino Sidin itu orang pernah tinggal di Binjai. Perlu di Kartini ada kalau nggak salah. Jadi perlu ada napak tilas. Rumahnya di Binjai. Sampai Pak Soeharto dulu ngasih dia pinjam uang karena dia susah kali. Dan dibalikan kalau nggak salah waktu itu. Dikasih acara di TVRI. Karena apa namanya? Jasa besar dia lah gitu kan. Di bidang pendidikan khususnya menggambar. Waktu itu. El Manik di Binjai pernah tinggal. Banyak orang-orang besar di Binjai. Tempat-tempat yang dulu di Binjai ini banyak. Dukun AS. Binjai nggak pernah ada kasus tiba-tiba besar ya Dukun AS. Dukun AS. Orang-orang sekarang ada yang tahu Dukun AS. Pulang kadang-kadang bacat dulu di 17 pas banjir pasti ke belakang kayak itu. Nah, kalau nggak konvoy nggak serem gitu loh. Itu Dukun AS. Binjai ini sebenarnya banyak orang hebat. Iya, biar kita sih riak-riaknya. Kita ciptakan marketnya. Jadi aku yakin sih jadi besar ya. Tinggal kita ini aja lah. Orang bisa senang, makanya bilang bad news is a good news. Kalau di orang-orang media, gitu. Berita buruk itu berita baik sebenarnya. Tiba-tiba gempa skala berapa, TV semua gini orang nonton TV semua. Tapi kalau begini yang biasa-biasa orang nggak ada yang peduli. DP berantem dulu kan, Dewi Persik sama si apa kan, kayak sekarang nih kan sama si yang celat itu kan. Orang senang begitu. Dennis. Kenapa? Kita pengen ngerasa dia kena tampar gitu kan, pengen kali. Biar maju lah dia bilang, orang senang. Makanya dia bilang sinetron juga. Ada kawan gue yang di Trans TV cerita dulu, dia bilang dia gini, Bang, yang bikin skrip sinetron kami nih Bang, bukan nggak jago-jago Bang, anak UNJ semua nih Bang. Orangnya selengean Bang. Netflix itu belum terkenal Indonesia, orang tuh udah nonton Bang. Tahu Bang? Sekolahnya di Ontario, Kanada, belajar movie. Sampai sini disuruh bikin Ikatan Cinta. Abang tahu kenapa? Karena kita yang minta, pasar kita mintanya Ikatan Cinta. Jadi mau disalahin Bang. TV itu masih punya mama Bang. Abang bisa berantem. Abang mau nonton TV, nonton bola. Mama Abang nonton. Ya kan? Istri Abang nonton. Siapa? Kita bisa jadi kepala keluarga di rumah kecuali ya kan menguasai remote TV. Itu siapa? Aku beli TV ku kecil sendirian. Nah, ini game bagus ini. Padahal TV ku 60 inci di sini. Lebih terang lagi aku main game. Nggak mau aku ganggu, ada atuk-atuk 2 orang di rumah itu. Nah, masih atuk-atuk belum anak aku lagi nonton Cocomelon. Gitu kayak ada di depan TV kan. Sampai aku hafal lagunya. Cocomelon. Nah, jadi bapak-bapak kali Pak. Iya. Cocomelon. Jadi ya gitu, ya udah. Ya banyak orang ngambil, ya kebetulan karena TikTok lagi happening, orang main ngambil cara dakwah di TikTok. Jangan langsung dilawan juga, dibilang apa manusia ini begini. Artinya gini, ya nggak apa-apa silahkan aja kalau lagi tren sekarang TikTok. Ustadz muda dakwah aja di TikTok, nggak apa-apa. Ya kebetulan pas lagi dia lihat ibu-ibu joget-joget, muncul dakwah ya kan, astagfirullahaladzim, salah gue. Sampai ada satu cerita lucu. Apa tuh? Ada satu situs porno. Lucu. Jadi situs porno itu ada yang upload video ustadz terkenal di bahaya onani.
dalam kajian dan pandangan agama. Kamu nggak tobat ya lagi nonton? Sialan gue. Ya udah jam 4 subuh juga nih, itu wajib ya. Mau sholat subuh gitu. Berdakwah itu ya pas lagi TikTok lagi, mau goyang-goyang. Ya cara itu tadi counter dengan sesuatu yang positif. Saat banyak yang di TikTok negatif, bikin konten-konten positif gitu kan. Saat banyak konten-konten positif, bikin konten negatif. Bikin konten negatif biar seimbang. Dunia ini kan yin and yang hitam putih. Nggak bisa juga benar semua, harus ada yang salah. Nah, yang salah ini juga nggak bisa banyak-banyak juga. Jadi harus seimbang dia. Aduh. Habis baterai udah. Sama kali ya. Memori tak sanggup. Saya kali ini bahas ya. Padahal aku selalu upgrade, Wan. Dulu pertama-tama pakai kamera handphone, upgrade pakai kamera, nggak bisa ininya apa namanya? Memorinya nggak cukup, Ya. upgrade memori. Gambarnya kurang, upgrade lensa, upgrade ini upgrade itu. Sekarang permasalahannya baterai. Bukan apa? Memori yang ini. Ya. Lebih kurang besar lagi rupanya. Ya besar pasti. Apalagi kalau kameranya makin besar ya pasti makin besar. Ya nggak apa-apa. Oke lah weh. Oke lah. Udah jauh kali. Tapi udah berapa jam kita? Setengah? Jam 5 tadi lah. Setengah 10. 5 jam lah ini. 5 jam. Rekor. Kayak bakal aku bagi 2 lah ini. Tapi apa mau nonton 2 jam? Makanya dikasih indeks. Elite global. Iya, indeks. Nanti ada ini. Dan kalau kalian mau nengok dioramanya si Iwang, Ya. klik aja nanti link di deskripsi atau setelah akhir video ini ada langsung nanti Masih baru. thumbnailnya nanti akan mengarah, kalau kalian klik akan mengarah ke video dia lah. Ya support juga, follow, subscribe. Karena Follow, subscribe. lokal ini konten Namanya apa? DC Dios. DC Dios. DC DOS. Kalian Dios. ketik aja dioramaku, keluar tuh dia. Ya bener kan? Udah aku ganti namanya, cuman ya sekarang. Iya, ya. tapi kalau diklik dioramaku, punyamu masih teratas. Masih ya. Oh. DC Dios. Berarti Aku selalu SEO-nya ngecek. Masih oke. Apa namanya? Kalau kita Ya. mesin pencarian itu kayak punyaku, Nah, SEO. misalnya diklik kata-kata ini, punyaku masih di atas. Masih Kayak di atas. kalau diklik dicari podcast Binjai, punyaku masih nomor 1. Asli lah. Si Al ini podcaster terkenal. Kurang botak aja nih si Al. Botak pakai kacamata, agak berotot. Agak berotot gini. Iya. Besarnya udah ya. Heeh. Tapi ke perut. Sama kita. Nanti next time kita bahas kenapa perut-perut kita bisa jadi gini. Tadi mau ke situ aku. Mau ke situ. Cuman ini pembahasan yang ini lebih menarik daripada perut. Iya. Dan intinya bukan mengguruin lah. Artinya ya kita berbagi pengetahuan aja, berbagi. Artinya mungkin ada kesalahan-kesalahan juga. Disclaimer lah ya, ada. Ya, disclaimer. Mungkin ada beberapa bahasan yang yang kami sampaikan ini juga kami juga berdasarkan dari artikel. Nah. Ya, ngulik juga ya. benar, bisa salah, bisa benar Bisa juga. salah, bisa benar. Tergantung Apalagi, kalian lah. Ada yang mungkin merasa, oh ini salah benar ya. Nanti kita manusia ya kan, tempatnya salah ya kan. Kalau mau debat juga boleh. Malah mau jangan. Jauhi debat. Jauhi debat. Diskusi boleh ya Bang. Oh, berarti diskusi. Ya, Kalau mau diskusi boleh. Pro kontra itu nggak masalah. Nggak apa-apa. Bener ya. Ya, Dan hidup justru ini asik kan ya. hitam putih, yin and yang. Jadi nggak akan ada semua orang baik, pasti ada orang jahat. Jadi orang jahat, bukan jahat ya, maksudnya tidak semuanya itu melulu kebaikan, pasti ada keburukan juga. Sekarang bagaimana cara kita tinggal milih aja di sisi mana kita mau berdiri. Makanya ada satu prinsip yang aku dapat dari nonton film Sidul. Sidul anak sekolahan, dari babenya Sidul, Babe Sabeni Sidul. Dia Babe Sabeni bilang, Ya bisa. prinsipnya itu adalah lu nggak punya prinsip, kata sama Sidul. Makanya untuk jadi manusia itu kita harus punya prinsip. Satu prinsip. Prinsip itu apa? Kalau misalnya menurut pemahamanku, prinsip itu adalah satu kata mutiara yang kita jadiin pegangan hidup. Nah, aku belum nemu kata mutiara yang pas sama hidupku yang bisa aku jadiin prinsip gitu. Jadi hidup itu harus punya prinsip. Prinsip itu artinya nggak harus kata mutiara sih, kata-kata yang kita kena di hati kita. Ada orang nasihatin kita dengan kata-kata mutiara. Nah, betul. Untuk dapat kata mutiara itu ya literasinya dilebarin, baca buku. Oh, ini benar nih, gitu kan. Oh, ini benar. Jadi bisa jadi prinsipnya orang kita adopsi jadi prinsip hidupnya kita. Gitu. Yang Bisa, penting, boleh dong ya. selama prinsip itu yang lurus-lurus saja, gitu.
Oke, lo cukup sekian dulu. Jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini jika kalian suka. Dan kalau misalnya kalian malas nih tadi cari-carinya, klik aja link di deskripsi. Itu ada Instagram mau main kan? Instagram, Facebook, Ya Instagram itu biasanya ya robot anak itu aja biasanya di Instagram. sama YouTube dia. Kalau kalian mau belajar membuat diorama, Ya. diorama itu Ya, 3 dimensinya versi mini dari sebuah keadaan ya benar. atau pemandangan, Ya. gitulah ya. Kalau ada yang mau dibikin proyekan diorama mungkin bisa juga kita bahas-bahas lah. Diorama yang miniatur ya. Itu maksudnya. Dan Gundam kalau kalian mau sharing-sharing. Ya, yang punya hobi Gundam juga. Kebetulan aku punya komunitas di Medan namanya Gundam Medan Sky Gundam. Jadi itu semua komunitas anak-anak yang suka Gundam kumpul di situ semua. Kita ada batasan agama, suku ras, antar golongan semua kita hapusin. Kita kumpul-kumpul di situ bagi yang suka Gundam, kita arahin yang bener. Artinya yang bener jangan kalap-kalap beli sembarangan. Nah, kita ada komunitasnya. Kalau mau ikutan gabung nanti bisa cari aja nanti di Facebook Medan Sky Gundam. Itu nanti ada Medan semua. Facebook doang, Instagram nggak? Facebook ya, Instagram kayaknya udah nggak aktif lagi. Kita sering bikin event-event turnamen. Oke. Jadi komunitasnya besar ya. Nggak usah takut, isinya bapak-bapak semua. Ada anak-anak mahasiswa, ada juga cewek, cowok semua ada gabung di situ. Positif kok kumpul ini. Ya klik aja lah link di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.